Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nurhadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salman Anaya, DMPM 2050601114. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini, di mana tentunya kelompok kami akan membahas tentang discovery learning. Namun, saya tidak mungkin sendiri ya, karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Salman Nur Anaya, dan PM 2050601114. Lalu ada rekan saya yang bernama Fadli Rifki, dan PM 2050606123. Lalu yang ketiga ada Vina Nabila Putri, dan PM 2050600101. Dan yang terakhir ada Dwi Linggar dengan MPM 2050606089. Baik, untuk meminimalisir waktu, akan saya mulai presentasi kali ini. Untuk materi pertama akan dibahas oleh saya mengenai tentang latar belakang model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Baik, mungkin cukup penyampaian materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rifki dengan PM 20506023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian metode discovery learning. Metode discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Hal ini senada dengan pendapat Hanafiah tahun 2012 halaman 77 yang menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa discovery learning adalah model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri sebagai wujud murni dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman yang mengubah perilaku sehingga dapat memaksimalkan potensi diri. Lalu ada juga pendapat beberapa ahli mengenai pengertian discovery learning. Yang pertama ada Arens. Menurut Arens, discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Lalu ada juga menurut Rusman. Rusman menyatakan bahwa discovery learning adalah model pembelajaran yang mendukung seorang individu atau kelompok untuk menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkannya oleh setiap individu. Lalu menurut Daryanto dan Karim, menurut mereka discovery learning adalah model mengajar yang dilaksanakan oleh guru dengan cara mengatur proses belajar dengan sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui dan sebelumnya. Lalu ada menurut Saifuddin dan Bardiati. Model pembelajaran discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi
bila pembelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi melalui proses menemukan. Lalu yang terakhir, menurut Richard. Richard mengatakan bahwa discovery learning adalah mengajar yang melibatkan peserta didik dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan diskusi, seminar, membaca sendiri, dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar mandiri dengan cara menemukannya sendiri. Lalu ada juga tujuan dan fungsi dari discovery learning. Adapun tujuan dari metode pembelajaran discovery learning yaitu yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam memperoleh dan memproses perolehan belajar, lalu mengarahkan para peserta didik sebagai pelajar seumur hidup, lalu mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya informasi yang diperlukan oleh para peserta didik. Dan yang terakhir, melatih peserta didik mengeksploitasi atau memanfaatkan lingkungan sebagai informasi yang tidak akan pernah tuntas dipelajari. Ada juga tujuan lain dari metode penemuan atau discovery learning dalam proses belajar mengajar, ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan siswa dalam memutuskan sesuatu dengan tepat dan objektif, lalu mengembangkan kemampuan berpikir agar lebih tanggap, cermat, dan melatih daya nalar atau kritis, analitis, dan logis. Lalu membina dan mengembangkan sikap rasa ingin tahu. Dan yang terakhir, menggunakan aspek kognitif dan afektif dan psikomotor mau belajar. Adapun fungsi model pembelajaran discovery learning yakni sebagai berikut. Yang pertama, membangun komitmen di kalangan peserta didik untuk belajar, dan yang kedua membangun sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Macam-macam discovery learning. Yang pertama, penemuan murni. Penemuan murni adalah mutlak dari hasil kerja atau pencarian para murid dan bukan dari guru. Guru hanya memberikan arahan saja. Yang kedua, penemuan terbimbing. Metode ini, guru harus memberikan bimbingan kepada siswa dalam proses penemuannya. Bimbingan itu dapat berupa petunjuk, pertanyaan, arahan, ataupun sebuah dialog, yang mana pada akhirnya siswa bisa menarik kesimpulan. Yang ketiga, penemuan laboratori. Teknik pembelajaran dengan menggunakan objek langsung yang diteliti, kemudian para siswa merumuskan masalah yang ada pada objek, dan kemudian menarik sebuah kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan dari metode discovery learning. Kelebihannya yaitu yang pertama, ada teknik pembelajaran ini dapat membantu para siswa yang akan mengembangkan atau mengumpulkan kesiapan dan penggunaan kemampuan keterampilan mereka. Yang kedua, siswa mampu memperoleh pengetahuan yang mana bersifat sangat pribadi atau individual sehingga bisa kokoh atau mendalam dan tertanam di dalam jiwa siswa tersebut. Yang ketiga, bisa juga membangkitkan kegairahan dalam belajar siswa. Yang keempat, mampu memberikan sebuah kesempatan kepada siswa untuk berkembang. Yang kelima, mampu memberikan pengarahan suatu cara siswa dalam belajar, sehingga siswa akan lebih memiliki motivasi. Yang keenam, membantu para siswa dalam memperkuat dan menambah suatu kepercayaan pada diri sendiri dengan sebuah proses penemuan sendiri. Dan yang ketujuh, strategi ini berpusat pada siswa, bukan pada guru, sebab guru hanya sebagai teman atau memfasilitasi belajar saja, serta membantu bila sewaktu diperlukan. Adapun kekurangan, yang pertama ada siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental dalam melaksanakan metode pembelajaran ini, sebab siswa harus berani dan memiliki keinginan untuk mengetahui tentang keadaan sekitarnya. Yang kedua, apabila kelas terlalu besar dalam penggunaan teknik ini, maka akan terasa kurang berhasil. Yang ketiga,
Bagi para guru dan para siswa yang sudah biasa dengan perencanaan ini, serta pengajaran tradisional, maka mungkin akan sempat merasa kecewa apabila diganti dengan teknik pembelajaran ini. Yang keempat, dengan melakukan teknik ini, bahwa ada yang berpendapat bahwasannya proses mental ini hanya terlalu mementingkan proses pengertian saja, namun kurang memperlihatkan dalam proses pengembangan dan pembentukan suatu sikap dan keterampilan bagi para siswa. Dan yang kelima, belum bisa memberikan suatu kesempatan berpikir yang secara kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulingar dengan NPM 205060089. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya dijelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan metode discovering learning, yaitu langkah-langkah yang pertama, proses simulation atau simulasi pemberian sebuah rangsangan. 2. Problem statement atau menyatakan serta sebuah identifikasi suatu masalah. 3. Data collation atau proses pengumpulan data. 4. Data processing atau pengolahan data. 5. Verification atau pentakhiran atau pembuktian masalah. 6. Generalization atau menarik sebuah kesimpulan. Cara-cara menerapkan metode discovering learning dalam pengajaran. Yang pertama, simpulasi atau tahap ini berfungsi untuk menyiapkan kondisi belajar yang dapat membantu siswa untuk mengeksplor bahan ajar. 2. Identifikasi masalah. Dalam tahap ini juga disebut sebagai dengan tanya jawab dengan siswa. 3. Pengumpulan data, yaitu tahap ini mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah jawaban yang sebelumnya itu benar. 4. Pengelolaan data, yaitu tahap ini dapat mengumpulkan dan menafsirkan jawaban yang telah dijelaskan di identifikasi masalah. 5. Pembuktian. Pembuktian ini adalah proses dengan kelompok di depan kelas, siswa yang memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada si kelompok tersebut gitu. 6. Generalization, siswa ini menarik kesimpulan dari temuan atau tafsiran yang telah tadi dijelaskan. 7. Guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama-sama oleh siswa dan memberikan koreksinya. Baik, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menjelaskan isi materi kali ini. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini ialah pembelajaran discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki serta sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuannya, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Pembelajaran ini lebih menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif yang akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasan terkait topik yang dipelajari. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman ingin bertanya atau menambahkan, bisa teman-teman mengisi forum diskusi yang akan kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.